Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua. Dan dalam kesempatan ini, seperti biasa gue dituang sama menyapa dulu kalian semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja, semoga kalian semua sehat-sehat aja. Well, akhirnya nonton juga nih, yang menurut infonya akan dirilis pada tanggal 13 atau 14 Februari 2019. Tapi ternyata udah rilis duluan dari tanggal 5 kemarin. Sebuah film karya James Cameron dan Jon Landau, dan disutradarai oleh Robert Rodriguez, yang diangkat dari manga karya Yukito Kishiro, yaitu Alita Battle Angel atau Ganmu kalau versi Jepangnya. Film yang dari sisi promosinya gue rasa nggak terlalu heboh atau bahkan nggak heboh sama sekali kali ya. Boleh dibilang merupakan film Hollywood adopsi dari manga pertama pada tahun 2019 ini. Dan review ini gue tulis barengan nih. Baru pertama kali nih gue nulis barengan gini sama Nanda dan Lendi, anggota paling baru dari Si Anak Tua yang mungkin nanti akan nongol di video kita. So langsung aja kita bahas di sini Alita Battle Angel versinya Si Anak Tua. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Lagi-lagi Hollywood mencoba menggarap manga Jepang ke dalam film layar lebar nih. Setelah Speed Racer ya dulu, Old Boy, Age of Tomorrow, dan yang terakhir ini Ghost in the Shell, yang memiliki kualitas beragam dalam adaptasinya. Ada yang oke, ada yang ya biasa saja. Dan sekarang para penikmat film diajak berekspektasi lagi nih di film Alita ini, yang mungkin lebih berpegang sama kehadiran James Cameron yang namanya udah sangat dikenal dalam memproduksi film-film kelas kakap. Nah, Alita ini sendiri bercerita tentang seorang cyborg cewek yang ditemukan oleh Dr. Ido, seorang dokter spesialis cyborg yang akhirnya berhasil menghidupkan kembali Alita yang pada akhirnya dianggap sebagai anaknya sendiri. Namun kemudian Alita terpicu untuk mengungkap jati dirinya setelah ia tiba-tiba bertarung layaknya prajurit super terlatih, dan disinilah dimulainya perjalanan Alita dalam mencari jati dirinya. Film ini sendiri bersetting pada tahun 2500-an setelah terjadinya insiden The Fall. Jadi boleh dibilang settingannya post-apocalypse. So let's go to the first impression of the movie. Di jam-jam pertama kita cukup terpukau dengan penggambaran dunia distopia yang disuguhkan dengan cukup baik. Eksekusi CGI dan juga acting para cast-nya yang menurut gue lebih dari cukup berhasil bikin gue tidak ngantuk di jam-jam awal film ini berlangsung. Let's go to the good things of the movie. Jelas dari sisi CGI menjadi jagoannya. Kualitas lighting, tekstur, bahkan helai rambut di film ini bikin kita nggak berhenti terpukau sepanjang film. Selanjutnya adalah kualitas acting dari Christoph Waltz dan Rosa Salazar yang sangat baik. Selain itu juga chemistry mereka di film ini sanggup bikin kita cukup terbawa suasana, kayak lagi lihat Gepetto sama Pinocchio gitu. Karena kita terbiasa lihat Christoph Waltz acting antagonis dengan karakter-karakter yang agak aneh dan gila, di sini cukup terkejut dengan actingnya yang super hangat sebagai seorang ayah, dan dia cukup berhasil. Well, good job Christoph Waltz. Next, scene action yang berhasil bikin kita melek sepanjang film. Apalagi buat gamers kayak kita-kita ini nih, setiap adegan berantem dan pergerakan Alita yang lincah, apalagi saat loncat di atas gedung atau saat main motorball semacam rollerblade di film ini, bikin gemes ngebayangin gimana kalau sampai ada gamenya di zaman sekarang. Wah, kayaknya asik deh. Belum lagi semua adegan itu dikemas dengan angle-angle kamera yang juga oke. Dan kalau kebanyakan orang cukup bosan dengan banyaknya scene motorball, kita justru sangat menikmati kelincahan Alita di scene-scene ini. Boleh setuju, boleh tidak. Let's go to the bad things of the movie. Nah ini nih, sound effect, scoring maupun soundtrack yang kurang terasa kehadirannya menjadi hal yang cukup disayangkan untuk tidak dieksekusi dengan maksimal pada film ini. Padahal kalau aja ini film punya scoring sekelas Hans Zimmer, wah kayaknya jauh lebih mantap. Selanjutnya, salah satu hal yang paling gue sayangin nih, naskah yang nampaknya ditulis dengan kurang nampol. Walaupun acting Christoph Waltz maupun Rosa Salazar udah asik banget, tapi dialog yang seadanya ini kadang-kadang bikin tiba-tiba drop aja gitu. Belum lagi acting dari Kim Johnson sebagai Hugo yang terbilang biasa aja. Jadi terasa cukup kebanting sama actingnya Rosa Salazar yang padahal punya screen time cukup banyak untuk bisa bikin chemistry mereka lebih dalam lagi. Sayang sih. Selanjutnya adalah
interaksi antar karakter yang rasa-rasanya terlalu berfokus pada tokoh-tokoh utama saja. Sehingga porsi super kecil yang juga tidak semuanya berhasil dieksekusi dengan baik membuat tokoh-tokoh pembantu benar-benar hanya sekedar jadi pemain latar saja. Nah, seperti yang kalian pada tahu nih, lagi-lagi khususnya buat kalian yang pada hidup di tahun 90-an, mungkin akan membayangkan settingan distopia dari seri-seri Jepang jadul macam Akira atau Ghost in the Shell yang punya konten-konten gore, nudity, dan dewasa banget. Pada versi filmnya ini dirilis dengan rating PG-13. Jadi buat kalian yang berharap ini bakal sadis mampus dan gila aja gitu macam manga-manga yang gue sebutin tadi, wow, jelas tidak. Terakhir nih, sebagai penonton yang boleh dibilang nggak tahu sama sekali dengan cerita originalnya Alita ini, menurut kita bertiga nih ya, cerita yang dibangun di versi filmnya ini terlalu banyak menyembunyikan misteri tanpa solusi. Ya mungkin sih ini dimaksudkan untuk mengantisipasi seri-seri selanjutnya yang akan mulai mengupas lebih dalam cerita dari Alita ini. Namun kurangnya elemen of surprise dan penjelasan ala kadarnya ini membuat film ini baru bisa dinikmati dari segi action dan grafisnya aja. Namun ceritanya masih jauh dari kata bagus. Nah, sebelum kesimpulan, ada sedikit trivia nih. Alita ini ternyata pernah dirilis versi gamenya dengan judul Gunmu Martial Memory yang hanya dirilis di Jepang saja pada tahun 1998 pada konsol PlayStation yang pertama. Let's go, kita bahas kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah film Alita ini nampaknya masih cukup banyak menyimpan misteri yang mungkin akan mulai lebih menarik pada sequelnya nanti. Tapi juga jadi film yang cukup asik buat nemenin lulu pada nungguin Cyberpunk 2077 karena di sini akan lumayan terasa ambient cyberpunknya. Dan akan kita kasih nilai, dan kita bertiga sudah sepakat bahwa nilai dari film ini adalah 7. Oke, gitu aja dari gue Dito Wangsa. Udahan dulu, semoga review kali ini bisa setidaknya memberikan gambaran buat kalian yang mau nonton film ini. Tapi kayaknya khususnya para gamers bakal demen sih nonton film ini karena ya deket aja dengan dunia game kalau menurut gue. Jangan lupa buat subscribe channel Si Anak Tua kalau kalian suka dengan konten-kontennya. Tapi kalau kalian pengen nonton aja dan nggak pengen subscribe juga nggak masalah. Jangan lupa like dan komen di bawah menurut kalian film ini bagaimana dan apa yang pengen kalian tanyain terkait dengan film ini. Jangan lupa juga yang paling penting adalah share. Bagiin video ini sama orang-orang yang mungkin pengen tahu nih kira-kira Alita itu bagus atau enggak ya, atau worth it atau enggak ya buat ditonton. Play original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.